الحمد لله الذي أقصر بحمد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصدق قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وفضل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Pertama kali mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia-Nya Allah kita masih mampu melipatkan sedemikian lipatkan orang lain. Dan dengan kuasa Allah kita masih sanggup sholat di belakang imam sebelum disolatkan di opor di depan imam seperti halnya jenazah yang berada di depan kita. Dan karunia Allah yang masih Allah titipkan kepada kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Sedalam khatib kembali diuraikan dan diuraikannya. Izinkanlah khatib terlebih dahulu berwasiat. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan artian sebenar dengan takwa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Pada kesempatan ini untuk mengingat banyak musibah kuasa Allah memberikan isyarat kepada kita. Hendaknya kita bijak dan positif dalam mengambil pembelajaran dari bermacam kuasa Allah yang tersurat dan tersirat kepada kita. Begitu Allah memberikan bahasanya kepada kita. Dekatlah kepada aku lagi wahai hambaku. Ini adalah bahasa Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi membocorkan isinya karena berat dengan beban dosa manusia. Dan betapa banyaknya kematian yang uji kita. Dan hendaknya kita yang tinggal dapat mengambil pembelajaran hal yang demikian. Jangan kita putus asa, jangan kita bunuh diri. Tetapi sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba yang punya Tuhan pencipta kita, hendaknya kita al-khawfu minal jalli. Kata Sayyidina Ali, artinya apa? Hendaklah kita takut dengan kebesaran Allah. Hendaklah tergugah jiwa kita. Begitu bahasa Allah dan mampu dengan kematian Allah perlihatkan agar kita memenuhi undangan Allah. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Azan sebanyak 10 kali 5 kali sehari semalam. Kata kemenangan itu inna lil muttaqina mafaza dalam surah An-Naba ayat 31. Kemenangan
itu 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Allah tegaskan kita dalam surat Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Boleh pada pagi pada malam dalam paramu. Boleh pada kata Allah Taala malaku. Mumpah jatuh kalau jatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andaikan kita sadar bahwa kita adalah milik Allah, titipan Allah dan akan kembali kepada Allah, pasti kita akan selalu ingat kepada Allah bahwa titipan Allah ini mendengar nama-nama Allah. Pasti alas dalam tubuh kita, di dalam diri kita, kulit kita amparan kami tua, tulang kita diam kami tua, kulit kita kawin kami tua. Diri kita akan menghadap takwa Allah, menghadap ridho Allah, akan kita mendengar nasihat-nasihat Allah, undangan Allah lewat yang tersurat dan tersirat. Kaum muslimin di bahagia Jumat rahimahullah. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya bahwa datang suatu hari malaikat Jibril dengan 5 nasihat agar manusia tidak tersesat, agar manusia menjadi kuat dengan fondasi iman yang kuat. Apa bisa malaikat Jibril? Inspirasi yang pertama, Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasul Hamzah Asya nasihat dengan 5 nasihat. Nasihat yang pertama, Isma'ita fa'inaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi kamu akan mati. Nasihat ini bagi kita dapat kita lihat orang yang meninggalkan kita. Andaikan orang yang meninggal ini kita dengarkan ruhnya akan berdialog dengan kita. Bahasanya, hai orang kampung, lihatlah diriku ini yang telah menghadap Allah. Sekarang aku telah melipat tangan. Sekarang aku telah mengusung diriku ke kiblat. Sekarang aku telah kenapa? Lipatlah tanganku sebelum dilipatkan orang lain. Usunglah dirimu ke kiblat sebelum diusung orang lain. Sholatlah kamu bersama keluargamu di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Semuanya lihat aku telah berpulang dalam Allah. Cukup aku ini menjadi pembelajaran bagi kalian. Karena dalam firman Allah dalam surat ayat 2, Allah juga menasihatkan bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan dari yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, sungguh kamu diuji ahsanu amala. Sungguh kamu diuji dengan kematian itu supaya apa? Supaya kamu bisa mengambil pembelajaran terbaik, supaya kamu sadar, supaya kamu ingat Allah Tuhan kamu. Wa huwal azizul ghafur. Dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Selagi bisa kita melipat tangan, bawa anak-anak kita untuk melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Sebelum penyesalan itu tumbuh pada diri kita. Anak ayam kalau 9 mati cilik 38. Ancur badan babalik dan kapan balik tangan tumbuh penyesalan kalau tidak ada amalan. Oleh karena itu pesan kematian, pesan malaikat Jibril di dalam ini kita diberi kebebasan hidup, namun jadikan hidup ini dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otak anak-anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan, sehingga dengan agama ini kita ditebak anak-anak kita agar mereka tidak sesat. Perkembangan zaman nanti oleh perkembangan medsos, teknologi dan segala macamnya, begitu jahatnya gelombang syaitan ini membuat anak-anak kita. Ingatkan kepada kita, nah, andaikan bapak
nasihat malaikat Jibril yang pertama ini adalah lipat tangan kita, keluarga kita sebelum dilipatkan orang lain. Usung kalian kita ke kiblat sebelum diusung orang lain. Kemudian untuk tali kain kapan kita lihat dapat kita ambil pembelajaran. Tali kain kapan ada 5. Persiapkan anak kita dengan Islam. Isa, subuh, lohar, asar, maghrib adalah sebagai penyelamat kita untuk dunia dan akhirat. Persiapkan anak kita dengan yang 5. Apa yang 5 itu? Hidup sebelum mati, pergunakan. Sehat sebelum sakit, pergunakan. Muda sebelum tua, pergunakan. Lapang sebelum sempit, pergunakan. Kaya sebelum miskin, pergunakan. La tuhamilu al-fatikum. Jangan sia-siakan waktumu. Al-waktu kasih, fa'ilam ta'tahu, fa'ilam ta'tahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita lalai pedang akan memotong leher anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita. Hancur generasi sekarang, alamat hancur generasi yang akan datang. Bisa jadi tidak ada lagi yang mengkapani, yang menularkan bapak-bapak ini semua kalau tidak kita ajarkan nilai-nilai tauhid dan agama pada generasi kita sekarang. Nah, inilah PR bagi kita. Yang kedua, pesan malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal masyita fa'innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, berbuatlah segenap hatimu, tetapi ingat suatu saat kamu akan menerima balasannya. Oh, kalau kita baik kepada orang lain akan baik kepada kita. Sering kita melihat orang meninggal, maka suatu saat kita akan sering pula dikunjungi oleh orang lain. Sering kita mendoakan orang meninggal, orang sakit, maka ketika kita sakit, orang akan banyak pula mendoakannya. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Maka pantaslah dalam surat Al-Isra ayat 7 dikatakan, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu, dan jikalau kamu berbuat buruk, maka Allah nampakkan pula keburukan itu. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril, ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu. Cintailah sesuatu itu olehmu, tetapi ingat suatu saat kamu akan berpisah. Karena manusia pada hakikatnya tidak pernah merasa puas dan merasa takut kepada Allah. Sudah uang berlipat, ingin rumah bertingkat, sudah rumah bertingkat, mobil mengkilat, tapi lupa kepada Allah. Kalau kita ingin harta, anak-anak kita semuanya akan bertemu dengan kita kalau kita cinta, berikan di jalan Allah. Nah, sekarang kesempatan kita, kalau kita orang kaya yang dermawan cinta pada harta, berikan secuil harta kita berupa daging kurban kepada saudara kita. Saudara kita yang tidak pernah mencicipi daging kurban. Dari sudut ke tepi negeri ini, mereka sekarang bisa mencicipi dari harta yang kita tak ternilai harganya itu. Ini adalah tabungan akhirat. Karena kurban yang kita berikan, wa likulli sya'ratin hasanatin. Setiap bulu dan rambut kurban itu bernilai amal ibadah. Hitunglah penunjuran kurban itu. Lebih sawah hitung, sebanyak itulah nilai kurban. Kalau kita cinta kepada Allah, manfaatkan anak kita, manfaatkan anak kita menjadi anak soleh, manfaatkan sedekah kita, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat kita salurkan hingga kecintaan itu akan bertemu dengan Allah. Artinya apa? Cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Yang keempat, pesan malaikat Jibril adalah yaitu sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah orang yang salat malam. Artinya pengorbanan kita di malam hari. Ada masalah keluarga, ada masalah kesedihan, duka cita, kita hidup bertuhan. Jangan kita hanyut dalam kesedihan, kerusuhan. Tadakan tanah, tundukkan kepala, adukan kepada Allah. Allah yang Maha mendengar terhadap apa yang kita adukan. Allah Maha mendengar dari apa yang kita minta. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu bertanya tentang aku, maka katakanlah aku akan dekat apabila kamu dekat. Jadi pada malam hari itu ibaratnya jaringan internet habis, dan ketika itu semuanya sunyi, dan ketika itu aktivitas orang diam. Kalau orang diam, jaringan kita dengan Allah hanya tidak beberapa arah, langsung akan terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah berpesan melalui pesan nasihat malaikat Jibril ini, semulia-mulia orang yang beriman adalah orang salat malam.
ketentuan tinggi rendahnya, yaitu pengorbanan orang terhadap sesuatu itu. Yang terakhir, istighna'u 'anil nas. Suatu semulia-mulia manusia itu adalah manusia itu tidak takut kepada manusia, tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memenuhi panggilan Allah daripada panggilan manusia harta tahta wanita, sehingga dia laisa kamitslihi, tidak sesuatu pun yang menyamai Allah. Di dalam hatinya hanya ada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, dari kesimpulan pesan malaikat Jibril tadi, artinya apa? Pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat yang mana itu? Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Jangan tunggu penyesalan. Jangan tunggu tua. Jangan tunggu matahari tenggelam, tetapi manfaatkanlah diri ini sebelum matahari tenggelam dalam kehidupan kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Jangan tua-tua lagi, semakin tua semakin jadi. Semoga khutbah yang singkat ini dapat kita resapi dan kita amalkan untuk mempersiapkan diri dari pesan malaikat Jibril ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul